Fams, ada tradisi unik mengantarkan jamaah pakai perahu berhias di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Namanya tradisi nganter kajian. Tradisi ini biasa dilakukan oleh warga Pulau Gili, Ketapang, dengan tujuan mendapat berkah dan segera menyusul ke Tanah Suci. Pulau Gili Ketapang ada di sebelah utara Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Jaraknya kira-kira sekitar 8 km. Siapa sangka, pulau seluas 65 hektar ini, lebih dari 60%-nya sudah menunaikan ibadah haji. Pada tahun ini, sebanyak 48 warga menunaikan rukun Islam kelima. Mereka diantar hampir 70 kapal nelayan menuju dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Satu kapal nelayan jenis jonggrang yang sudah dihias ini membawa sekitar 100 hingga 150 orang. Jadi untuk perawatan perahu itu dicat semua, diperbarui semua. Nah, untuk pemasangan bendera itu 1 hari sebelum keberangkatan. Diperkirakan ada sekitar 2.000 lebih warga Pulau Gili Ketapang mengiring calon jamaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci. Warga yang mengantar mulai anak-anak, ibu-ibu, hingga kaum manula turun dari kapal. Meski terlihat bahaya saat menaiki dermaga pelabuhan, dalam sesaat ribuan warga sudah memadati Pelabuhan Tanjung Tembaga. Suasana haru pun pecah saat calon jamaah haji akan berangkat ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Oh iya Fams, tiba-tiba jadi keinget nih soal Gili Ketapang. Memang banyak hal menarik di sini. Salah satunya adalah hasil lautnya. Orang Gili Ketapang memang sebagian besar adalah nelayan. Bahkan perairan Gili Ketapang memang dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Selain ikan dari hasil tangkapan, ini dia yang juga jadi primadonanya Gili Ketapang Fams, ikan kerapu. Gili Ketapang ini memang salah satu sentra budidaya ikan kerapu Fams. Ada 100 lebih keramba apung di sini Fams. Mantul kan? Arus perairan Gili Ketapang memang tidak deras, jadi cocok untuk membudidayakan ikan laut. Kerapu ini panen harus berukuran sekitar 1 kilo Fams. Sekali panen bisa mencapai 6 hingga 7 kuintal. Panennya dilakukan di pagi hari saat para pembeli udah menunggu di Pelabuhan Probolinggo. Nanti dari sini bakal didistribusikan ke restoran atau warung makan. Ada juga yang dijual untuk dikirim ke Bali dan Surabaya. Kerapu-kerapu ini juga bisa dipanen tiap harinya, tergantung kelayakan berat serta permintaan dari pembeli. Kapal yang digunakan untuk memanen mempunyai model sendiri Fams. Terdapat kotak-kotak kosong di tengah kapalnya. Fungsinya untuk diisi air dan tempat kerapu untuk dipindahkan dari keramba. Ngisi airnya juga nggak usah repot-repot, karena tiap kotak sudah dibuat saluran air yang berfungsi sebagai masuknya air laut. Saat mau panen atau ketika sudah bersandar di keramba, barulah semua dibuka satu persatu, lalu ditambahkan juga dengan pipa ini Fams. Mereka menyebutnya dengan alpin, yang berfungsi sebagai sirkulasi pembuangan air dan kotoran dari ikan kerapunya. Kalau mereka sih jelas nggak takut tenggelam Fams. Namanya juga nelayan, sehari-hari hidupnya di laut, ya. Ikan-ikan kerapu di sini diberi pakan ikan benggol, alias ikan kembung, untuk sebutan warga setempat. Kalau udah dikasih pakan, wih, kelihatan deh banyaknya. Kerapu yang masih kecil-kecil juga dicuci dengan air bersih loh, Fams. Tujuannya supaya ikan-ikan kerapu kecil ini gak terkena virus atau bakteri yang dapat merusak ekosistem di keramba. Udah lihat pembudidayaannya? Jangan lupa juga cicipin ikan kerapunya dong. Ya jelas lah. Di tempat wisata Gili Ketapang, banyak warung makan yang menyediakan ikan segar, termasuk kerapu. Berbagai macam bumbu serta sambal ada. Mau sambal tomat, sambal terasi, sambal rica-rica, atau sambal dabu-dabu, tinggal pesen aja Fams. Jadi Fams, di daerah Probolinggo, tepatnya yang ke arah Situbondo, Jawa Timur, terdapat sentra sajian ikan segar di sepanjang jalan. Lokasinya memang pas sebagai jalur Pantura Jawa Timur yang ingin menuju ke Banyuwangi. Cocok buat yang beristirahat dulu sambil menikmati sajian seafood yang segar. Udah gitu, di sini ada lebih dari 50 warung ikan bakar dan asap. Untuk harga juga relatif murah, jadi nggak usah takut untuk ditembak harga. Pokoknya Fams, kalau lagi melintas, wajib mampir dan cobain masakan seafood bakar dan asap di sini. Satu lagi nih, yang gak terlupakan dari Gili Ketapang, ya suasana liburan. Alright, memang nih, belum terlambat kalau mau bikin suasana seru-seruan di musim liburan ini Fams. Apalagi kalau sambil main water sport rame-rame.
Vitamin C alias suasana pantai memang selalu menjadi pilihan, apalagi kalau cuaca pas lagi mendukung, fams. Wahana yang satu ini contohnya nih, Banana Boat. Biarpun ini permainan klasik, tapi tetap peminatnya gak pernah sepi. Lokasi kita sekarang berada di Pantai Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Air lautnya, wah pas banget nih, lagi bening nih fams. Basah-basahan juga puas nih. Saat naik Banana Boat, kita bakal melihat keindahan dari Pulau Gili Ketapang, lengkap dengan kapal-kapal nelayan yang bersandar di bibir pantai. Indahnya nggak ketulungan deh, fams. Apalagi di sini ombaknya nggak terlalu besar, jadi cocok banget nih untuk main water sport. Kalau sampai terjatuh juga, ini gak usah khawatir, tinggal lepasin aja di pegangannya. Karena disitulah letak keseruannya. Kondisi perairan yang tenang di pagi hari juga jadi faktor pendukung nih untuk kegiatan wisata air di Gili Ketapang, fams. Pasti pernah lihat kan ya? Perahu karet yang bentuknya menyerupai kue donat, terus ditarik speedboat dengan kecepatan tinggi. Ketika ditarik sambil ngebut, talinya sesekali diulur, biar merasakan sensasi melaju dengan zigzag, serta berputar-putar di permukaan air. Wahana ini dapat digunakan maksimal sebanyak 5 orang, fams. Seru deh pokoknya. Kalau udah musim liburan, Pulau Gili Ketapang ini bakalan penuh dengan para wisatawan. Memang deh ya, Gili Ketapang ini merupakan salah satu spot pantai terbaik yang ada di Pulau Jawa. Fams, bersantai di pasir pantai ini juga cukup untuk menikmati vitamin C. Meski cuaca panas, jadi gak berasa karena hembusan angin laut tuh. Kuncinya memang faktor kebersihan, fams. Kalau lokasi yang kita datangi ini terawat dan terjaga kebersihannya, pasti kita semua bakal bisa menikmati destinasi wisatanya sampai kapanpun juga. Wisata serba sawah emang lagi hits, fams. Tapi yang satu ini bukan hanya menawarkan keindahan alam aja, tapi wahananya yang gak kalah seru. Yang sempat viral adalah wahana kereta yang ada di tengah-tengah sawah dan akan mengajak berkeliling di atas ladang petani ini. Wah, cemerlang banget sih idenya. Kalau umumnya pemandangan naik kereta dibatasi oleh besi dan kaca, karena sawah ini membuat kamu bisa menikmati kesegaran sawah tanpa terhalang sekat apapun. Tuh lihat, saking ramainya, dalam satu rel terdapat 2 rangkaian kereta. Fams, berwisata di alam terbuka ini adalah salah satu cara terbaik untuk berlibur dan mencari suasana baru. Gak heran kalau destinasi wisata alam seperti air terjun, persawahan, maupun pegunungan selalu ramai dikunjungi oleh banyak masyarakat yang pengen merefresh otak. Harganya yang super duper masuk akal alias 5.000 aja berhasil membuat siapapun berbondong-bondong datang ke lokasi ini, fams. Wahana kedua yang jadi rebutan adalah anyaman jantra. Biang lala dengan kearifan lokal, fams. Maklum, temanya kan alam. Jadi ayunannya dibuat menggunakan warna-warni anyaman rotan sintetis. Di ukuran yang mini ini cuma bisa dinaiki oleh 8 orang bersamaan. Jadi harap antri atau datang di luar masa liburan. Udara di kawasan ini emang sejuk karena terletak di kaki gunung Penanggungan di Ketapang Rame, Trawas, Mojokerto. Untuk menikmati pemandangan dari ketinggian selanjutnya, bisa naik wahana sepeda gantung ini, fams. Sebaiknya yang punya fobia ketinggian jangan coba-coba ya. Soalnya kamu harus mengayuh sepeda di seutas tali yang bikin goyang kemana-mana. Seru ya? Pantesan rame banget. Bahkan banyak yang bilang nih, fams, kalau sumber gempong yang baru dibuka sejak tahun 2021 ini mirip sama Ubud loh. Yap, penilaian ini dilihat dari kontur sawahnya berundak seperti terasering. Wih, bulat-bulat manis dengan tekstur lembut yang menggigit. Apalagi kalau bukan onde-onde. Ini dia nih, salah satu kudapan khas Jawa Timur, fams. Asalnya memang merupakan kuliner khas Mojokerto, tapi ternyata onde-onde udah populer jauh sebelum kota ini eksis, fams. Menurut sejarah, camilan kenyal ini awalnya hanya disajikan untuk para pejabat kerajaan pada masa dinasti Tang. Dahulu onde-onde ini hanya berisi gula merah cair, namun di Indonesia udah dimodifikasi sesuai selera masyarakat kita, yaitu dengan isian kacang hijau.
Kalau di Indonesia, onde-onde diperkirakan udah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Katanya sih dibawa oleh para pedagang Tionghoa ke Mojokerto. Makanya, gak heran kalau kota ini terkenal sebagai kotanya onde-onde. Bahkan di sini, Fems, ada sebuah kedai yang sudah menyajikan onde-onde selama lebih dari 90 tahun. Namanya Onde-Onde Mbok Lim. Sejak tahun 1929, setiap harinya toko ini tetap setia memproduksi onde-onde. Di sini pengunjung bisa menyaksikan langsung bagaimana onde-onde dibuat, mulai dari pengisian adonan sampai proses menggorengnya. Wits, kalau resep adonan dan isiannya memang nggak boleh dibocorin ya, Fems. Soalnya rahasia dapur. Seiring berjalannya waktu, onde-onde Mbok Lim ini juga makin bervariasi, Fems. Ada onde-onde rasa coklat, keju, taro, bahkan durian. Kalau onde-onde coklat dan keju merupakan campuran kedua bahan tadi dengan isian rasa lainnya. Sedangkan taro dan duriannya ditambahkan velap rasa, Fems. Nah, biar mudah membedakan rasanya, onde-onde diberikan tanda berupa titik berwarna, Fems. Oh iya, Fems, bagi masyarakat Tionghoa, onde-onde diyakini sebagai lambang kebahagiaan. Makanya, pembuatan onde-onde di sini tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Tapi karena menggunakan bahan yang berkualitas, onde-onde Mbok Lim ini bisa bertahan hingga 3 hari di suhu ruang. Setiap harinya, Mbok Lim ini bisa memproduksi hingga ratusan pieces. Makanya, nggak heran kalau pada saat penggorengan harus menggunakan panci segede gaban kayak gini, Fems. Proses ini memakan waktu cukup lama, Fems, sekitar 15 menit pada suhu 150 derajat. Lumayan kan panasnya? Gerah nggak tuh? Juru masaknya juga harus siap mendayung sutil yang panjang kayak gini, sampai onde-ondenya mengambang di permukaan wajan. Saat mengaduk, koki harus membentuk ombak agar onde-onde matang sempurna. Katanya nih, Fems, sutil ini juga nggak boleh langsung mengenai onde-onde kalau belum matang. Kalau nggak, nanti adonannya bisa bolong, terus isiannya malah melebar kemana-mana. Minyak yang digunakan ini juga nggak boleh sembarangan, harus minyak baru agar aroma dan rasa onde-ondenya tetap terjaga. Oh iya, Fems, kalau kesini jangan khawatir soal kesegaran onde-ondenya ya. Soalnya proses produksi onde-onde ini berlangsung setiap hari. Waktu menggorengnya juga berlangsung setiap saat. Dijamin deh, pengunjung dapat menikmati onde-onde dalam keadaan fresh dan hangat. Gimana, Fems? Tertarik dengan kelezatan onde-onde legend dari Mojokerto? Cus lah! Fems, balik lagi ke soal haji nih. Rupanya, musim haji menjadi berkat tersendiri bagi pengrajin peci asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kali ini, peci goni buatannya laris manis dibeli jemaah haji untuk oleh-oleh haji. Peci kain goni ini bahannya lebih kuat, lentur, dan warnanya bagus-bagus. Fems, seperti inilah kesibukan di tempat produksi peci, berada di Desa Sungi Wetan, Kecamatan Poh Jentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Untuk proses pembuatan peci goni sebenarnya cukup mudah. Hanya saja membutuhkan ketelatenan saat menjahit sisi-sisi peci agar tetap terlihat rapi. Salah satu pencetus peci karung goni ini adalah Bambang Haryanto. Pria yang sudah memulai bisnis kerajinan peci sejak tahun 2015 silam itu mengaku ingin berinovasi dari karya kerajinannya itu. Ide awal adalah membuat peci dari bahan dasar sejenis goni. Dari situlah peci atau songkok goni buatannya itu mulai dilirik pasar lokal maupun beberapa daerah lainnya. Menurutnya pada musim haji pada tahun 2023 ini, pesanannya setiap minggunya bisa tembus 50 kodi. Biasanya hanya 20 kodi aja, Fems. Selain itu, keunggulan peci goni ini sangat kuat dan lentur. Dan yang paling penting adalah banyak motif-motif warna kain yang pas untuk oleh-oleh haji. Harga yang ditawarkan pada pembeli bervariasi. Ada harga grosir, kodian, hingga eceran. Untuk harga ecer peci goni, ia bandrol di harga Rp40.000 per pecinya. Bukan hanya peci goni yang ia produksi, melainkan ada puluhan jenis peci yang ia kerjakan bersama 10 karyawan Fems. Di tahun 2023 ini, pasar penjualan peci yang ia produksi sudah merambah pasar nasional, seperti Aceh, Banten, Batam, Surabaya, Malang, dan beberapa daerah lainnya. Hebat gak tuh, Fems? Fems, kalau pagi pergi ke pasar, ya udah biasa lah yaw. Tapi ini, bagaimana kalau pasarnya kayak gini? Wah, beda kan? Gimana coba? Ada pasar, tapi dilewatin kereta api begini. Kalau si ular besi ini lewat,
Mau nggak mau, pedagang di sini mesti ngamanin dagangannya dulu nih, Fems. Kalau enggak, lewat lah itu barang. Tapi kalau keretanya udah lewat, ya lanjut lagi deh. Kayak nggak terjadi apa-apa, Fems. Pasar yang mulai buka dari jam 5 pagi ini memang suasananya rada spesial dari pasar biasanya. Ratusan pedagang yang menggelar lapaknya di Pasar Dupak Magersari, Kota Surabaya ini hampir nggak ada jarak dengan rel kereta yang melintasi pasar. Makanya pasar ini disebut pasar ekstrim. Kalau dihitung-hitung sih, Fems, pasar ini udah buka sejak setengah abad yang lalu. Kondisinya dari dulu ya tetap kayak gini. Cuma pedagangnya aja nih yang sebagian udah regenerasi. Rata-rata mereka juga udah berjualan antara 10 sampai 30 tahun di pasar ini. Udah lama jam sini nggak ada takut. Sama setan saya ada nggak takut, apalagi lah sama kereta. Ya monyet wet-wet mah ya bara apa teh mau ya. Oh bara kono panjat meneng kene. Mun sepor kene ya panjat kene. Awas gitu orang yang beli itu. Emang susah, Fems. Kalau mereka ini udah nggak ada pilihan, akhirnya jualan di tempat yang ekstrim juga dijalanin demi kebutuhan hidup sehari-hari nih, Fems. Padahal sempat ada kejadian sekitar 10 tahun lalu. Waktu itu ada kecelakaan kereta yang terguling sampai keluar rel. Masalahnya nih, Fems, ada peraturan yang menyebutkan bahwa jalur kereta harus steril dari kegiatan apapun dengan jarak minimal 6 meter di sisi kiri dan kanan. Wah, serba dilematis nih. Dibilang pelanggaran, iya juga sih. Tapi masalahnya juga menyangkut nafkah orang banyak. Semoga aja deh ya, suatu saat nanti ketemu jalan keluarnya, Fems. Biar sama-sama tenang deh antara pihak pedagang sama pihak pengelola kereta. Amin. Pasar ini nggak kalah unik. Masa, Fems? Harganya ajaib-ajaib. Ada yang Rp1.000, ada Rp3.000. Murah-murah deh pokoknya. Ini dia salah satu pasar yang menyajikan kuliner khas Jawa Timur. Namanya Sorpring Desa Wisata Ngadi. Wait, tapi jauh dari kata ngadi-ngadi ya, Fems. Memang lokasinya ada di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Nah, salah satu andalan jajanan di sini adalah dawet serabi ini, Fems. Dawet serabi adalah kuliner turun-temurun yang disajikan dengan mangkok dari tanah liat. Untuk campurannya ada cendol, gula aren, santan, puding, dan potongan serabi. Mau tahu harga satu porsi dawet serabi ini berapa, Fems? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Cuma Rp3.000 doang! Oke, lanjut. Kita nikmati jajanan lainnya, yaitu sate tahu. Judulnya aja sate, jadi tahunya ditusuk, Fems. Tapi sebelum ditusuk, potongan tahu harus digoreng terlebih dahulu. Kemudian, sajikan dengan bumbu kacang. Satu tusuk sate tahu cuma dibanderol Rp1.000. Gokil! Hari gini, mana ada jajanan yang cuma 1.000 perak? Ada juga nih, kuliner lainnya yang gak kalah ngehits. Mulai dari talem, jenang jagung, lemper, dan banyak lagi. Kuliner berikutnya ada opak pecel. Untuk yang satu ini nih, kalian bakal dimanjain kriuknya opak dengan tambahan kerupuk putih, toge rebus, sayuran, dan bumbu kacang. Seporsi opak pecel yang bikin kenyang ini nih, satu porsinya cuma Rp3.000. Waduh! Fems, bosan gak sih? Setiap nongkrong cantik di kafe, ujung-ujungnya cuma ada menu kopi dan camilan yang tergolong fancy. Sekalinya ada makanan yang mengenyangkan, harganya jadi di luar Nurul. Salah, nalar. Sini, kumpul sini. Salah satu tempat nongkrong yang terletak di Jalan Pemuda ini lagi jadi andalan baru di Surabaya, Fems, dengan suguhan kuliner ala rumahannya. Maklum, bagi sebagian besar perantau di kota metropolitan kedua setelah Jakarta, tempat makan ngehits di Surabaya ini mampu mengobati kerinduan akan masakan rumah. Nilai plusnya lagi, meskipun judulnya nongkrong di kafe, rata-rata makanannya dibanderol dengan harga 25 ribuan aja tuh, Fems. Ini mah definisi mata dan perut sama-sama dimanjakan deh. Jangan sedih, Fems. Menunya sendiri, mereka punya beragam makanan dan minuman yang berhasil bikin kalian baper. Kalau minuman dan jajanan sendiri masih didominasi menu yang out of the box, macam kopi susu butter, kopi susu madu jahe,
teh mangga madu, sampai es coklat klasik yang jadul abis. Kalau kalian pesan menu ini, kalian bakal dapat es coklat klasik dan sepotong roti tawar putih yang jadi pasangannya. Coklat klasik yang mereka punya, bubuk coklatnya berasa banget. Tekstur roti yang nggak begitu lembut jadi salah satu ciri khas roti tempo dulu yang sering kali dinikmati bersama teh atau susu. Cara makannya fams juga lebih sering dinikmati dengan mencelupkan roti ke dalam minuman. Oh iya, tempat makan yang bersebelahan sama pusat niaga telepon pintar terkemuka di Surabaya ini punya 2 bagian ruangan, yaitu indoor dan outdoor. Nah, bagian indoornya emang nggak seberapa luas fams. Jadi, kalau Surabaya lagi panas-panasnya, pengunjung lebih memilih di dalam ruangan, sekaligus ngadem. Hehe. Tapi jangan salah, meskipun Kota Pahlawan lagi terik-teriknya, bagian outdoor masih tergolong adem. Karena mataharinya ketutup banyaknya pohon rindang tuh fams. Hehe. Tapi kalau udah sore menjelang malam, jangan harap ke bagian kursi di area luar. Dijamin penuh. Oh iya, untuk makanannya sendiri ada pilihan nasi krengsengan, nasi osik daging, garang asem, sampai kotokan iwak pe yang jadi andalan. Buat yang masih asing sama menu yang satu ini, istilah kotok tuh merupakan makanan berkuah santan yang dikenal di daerah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Sekilas, kotokan mirip sama lodeh fams, tapi rempah yang dipakai lebih beragam dan kuah santannya lebih pekat. Gak heran kalau rasanya bikin keingetan terus. Fams, aroma yang khas dari kotokan sebagian besar berasal dari aroma tumisan bawang dan potongan cabai besar, daun salam, dan lengkuas. Biasanya sih, kotokan emang enak banget kalau pakai ikan asap sebagai bahan utamanya. Oh iya, banyak yang mengira kalau kotokan ini nih nama lain dari mangut yang terkenal di Yogyakarta. Ya, nggak beda-beda banget sih. Masih bisa dibilang saudara kembar karena bedanya tipis banget. Mereka dibedakan dari sedikit bumbunya aja. Kalau mangut biasanya pakai kencur, sementara kotok nggak pakai kencur sama sekali. Tapi rasanya ya 11-12 lah, sama-sama yummy. Fams, udah pernah cobain rujak gamel belum nih? Itu loh, rujak sayur khas Cirebon yang bikin orang rela antri dan ramainya kayak gini nih fams. Rujaknya emang mantep banget, apalagi ada di bawah pohon rindang begini. Tapi, loh, ini kok ada di kuburan sih? Ya ampun fams, untung aja masih terang. Kebayang deh kalau udah malam, atut. Kuliner Cirebon emang enak-enak ya fams. Tapi rujak di desa Gamel Pleret Cirebon yang satu ini gak cuma enak, melainkan juga unik. Ya gimana enggak, Ibu Wati sang pemilik membuka warung rujak di area kuburan gini. Wadadidaw. Ya meski ada di area kuburan, nyatanya tetap diburu pembeli besti. Bahkan nih, pembeli santai aja tuh menyantap rujak si ibu. Warung rujak yang udah ada sejak tahun 1984 ini, rahasianya ada pada ulekan maut Ibu Wati. Ya gimana nggak maut sih? Dalam sehari, Ibu Wati bisa ngulek 20 kg cabai. Mantap nggak tuh, fams? Kata Ibu Wati, selain teknik mengulek yang spesial, ada juga nih, fams. Yaps, gamel, alias kerupuk aci basah. Gak lupa terasi khas Cirebon, yang wanginya gak ada lawan, fams. Sebelumnya, Bu Wati jualan sampai jam 12 malam tuh. Tapi sekarang karena faktor usia, beliau hanya jualan sampai jam 7 malam aja. Saking larisnya, ada yang buka just tip tuh fams, alias jasa titip. Padahal, harga rujak jaran gamel Bu Wati ini murah meriah, cuma Rp13.000 aja kok. Udah lengkap, pakai telur lagi. Mantep deh. Nah, kalau pembeli warung rujak Bu Wati nggak takut, gimana dengan warga sekitar ya fams? Soalnya banyak rumah tinggal di sekitar makam ini. Fams, Desa Gamel, Pleret, tadi bukan satu-satunya perumahan yang berada di tengah kompleks pemakaman yang ada di Cirebon ya. Ada lagi nih, di daerah Kemlaten, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Orang-orang di sini seakan nggak peduli atau nggak takut sama hal mistis yang biasanya identik dengan kuburan. Seakan-akan tidak ada suasana menyeramkan atau hal-hal yang berkaitan menyeramkan di sini. Rumah-rumah warga di sini justru tinggal berdampingan dengan ratusan kuburan. Rumah-rumah penduduk ini seolah tidak memiliki halaman dan seakan kuburan-kuburan inilah halaman rumah mereka. Bahkan kuburan tepat berada di depan pintu-pintu rumah penduduk.
Ada pula sebuah jendela kamar, di mana tepat di bagian bawah jendela adalah kuburan. Tapi nih, anak-anak kecil warga di situ juga biasa aja tuh, fams. Malah mereka menjadikannya tempat bermain. Gak ada raut wajah ketakutan pada anak-anak ini. Mereka tetap ceria bermain di sana. Sementara warga yang tinggal di area kuburan ini pun tetap menjaga area pemakaman. Bahkan, hampir setiap sore hari, warga pun membersihkan kuburan dari sampah dan daun-daun kering yang jatuh ke area kuburan. Menurut warga yang tinggal berdampingan dengan kuburan ini, selama puluhan tahun, masa hidupnya di kuburan tersebut tidak pernah sekalipun menemukan hal-hal yang mistis, apalagi hal yang menyeramkan baik siang maupun malam hari. Bahkan, warga juga banyak keluar rumah tengah malam hingga fajar untuk berbelanja guna berjualan. Juga nggak pernah ngerasain hal mistis-mistis kayak gitu. Gak ada hal-hal mistis gitu? Enggak. Ibu ya. Ibu sendiri berapa puluh tahun di sini? Ya udah tahun berapa ya? Dari anak kecil aja. Oh, dari sejak kecil di sini. 85 kayak sih. 85. Sedikitnya ada sekitar 80 rumah penduduk di RW 9 yang berdampingan dengan kuburan ini, fams. Bahkan sebagian warga sekitar juga mengandalkan perekonomian di kuburan tersebut. Ada yang berprofesi sebagai penggali kubur, membersihkan makam, jual kembang untuk yang mau ziarah kubur, dan juga jualan lainnya di sekitar kuburan. Cuman ini udah banyak ya. Terus masyarakat sini sendiri nggak pernah ada sesuatu hal yang mistis atau apa? Menurut pengetahuan saya dari dulu juga nggak ada, Pak. Selain itu, area pemakaman ini juga kerap dilintasi kendaraan roda 2, baik siang dan malam hari, karena terdapat jalan pintas antara Jalan Kanggraksan dan Katiasa untuk kendaraan roda 2, sehingga kuburan ini juga terkesan selalu ramai. Wah, beneran unik ya kampung ini. Waduh, tenang, fams. Jangan pada ketakutan gitu dong. Jangan ke bawah suasana, fams. Ini tuh bukan lagi di kuburan, bukan juga di tempat angker, tapi ini adalah warung kopi unik yang namanya Warkop Ketan. Warkop Ketan yang berkonsep rumah hantu ini berada di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Gadung. Di warung ini kita bisa menikmati kopi dan kuliner makanan ketan, sambil ditemani sama bermacam-macam hantu buatan gitu, fams. Ada kuntilanak KW, pocong, dan makhluk menyeramkan bohongan lainnya. Gak cuma itu, fams. Meja makan di sini pun dibentuk seperti makam kuburan oleh si pemilik warung. Selain hadir dengan konsep yang unik bernuansa horor, Warkop Ketan ini juga menawarkan kuliner ketan yang lezat dan harganya bersahabat. Ada 3 menu ketan yang menjadi andalan di sini, fams, yakni ketan green tea, ketan gua Jepang, dan ketan dunia lain. Wah, nama-nama menunya juga bernuansa horor ya, fams. Untuk ketan gua Jepang, menu ini merupakan ketan original yang menggunakan topping parutan kelapa dan taburan bubuk kedelai. Sedangkan untuk ketan dunia lain adalah ketan dengan topping lebih beragam, mulai dari lumeran coklat, parutan keju, parutan kelapa, hingga taburan bubuk kedelai. Nah, saat disantap, rasa ketannya enak dan gurih, fams. Meski ditemani dengan beragam varian topping, tekstur ketannya tetap berasa lembut saat dikunyah di mulut. Semua menyatu dan membuat lidah kian bergelora. Ini nih yang namanya sedap abis. Untuk harganya sih, seporsi ketan di sini dijual mulai dari 8.000 sampai 20.000 rupiah aja, fams. Udah suasananya unik, rasanya lezat, harganya juga ramah di kantong. Cocok banget buat akhir bulan kayak gini. Gak heran makanya Warkop ini selalu ramai pengunjung dan setiap hari bisa menghabiskan 3 hingga 5 kg ketan. Awalnya, pada pertengahan tahun 2021 lalu, Warkop Ketan ini hadir dengan konsep pedesaan. Dan untuk menarik lebih banyak pengunjung, akhirnya jadilah Warkop ini dengan nuansa rumah hantu. Nah, buat kalian yang mau uji nyali sekaligus manjain lidah dengan menu ketan aneka topping, catat ya, Warkop ini buka setiap hari, dari Senin sampai Minggu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Cus dah, cobain datang!